Indonesia kayak kehausan terhadap modal asing. Padahal sebetulnya nggak ada satupun keterangan bahwa modal asing itu bisa menghasilkan kemakmuran langsung pada rakyat. Kereta cepat itu yang naik itu siapa? Itu orang yang berdasi yang naik, itu rakyat cuma nonton keretanya lewat itu. Jalan tol yang punya motor doang nggak bisa masuk jalan tol, dan akibatnya jalan tol dinaikin tuh karena tahu bahwa yang lalu lintas di situ adalah orang yang punya uang, maka naikin jalan tol yang sebetulnya hak rakyat kecil, dan beban itu kemudian dijatuhkan ke pundak rakyat melalui pembebanan pada harga BBM kan segala macam. Tetapi sekali lagi ini konflik agraria itu kan seharusnya tidak boleh terjadi karena Presiden Jokowi datang dari tradisi Wong Cili yang justru di awal 10 tahun lalu mengatakan kami akan membela hak-hak agraria Wong Cili itu. Karena itu kami akan pastikan semua rakyat itu punya tanah, punya rumah, punya masa depan, papan, sandangnya dan papan. Itu nggak terjadi. Jadi begitu orang lihat itu seringkali cuma dengan spanduk kecil, ini proyek strategis nasional, ini proyek strategis presiden, itu ketakutan udah muncul. Jadi apa yang kita banggakan dengan prestasi Pak Jokowi, kalau di mana-mana, di semua sudut kota, di semua sudut desa ada ketakutan akan digusur itu. Itu dasarnya kan. Jadi rasa aman secara batinnya itu nggak ada. Jadi kedamaian memang nggak tercipta selama Pak Jokowi, terutama di bidang agraria. Konflik agraria itu konflik yang paling banyak memakan korban selama Presiden Jokowi memerintah. Padahal ahli-ahli agraria yang datang dari LSM berkumpul di sekitar meja presiden setiap minggu untuk bahas hal-hal strategis. Dan mereka adalah LSM yang akhirnya cari suaka juga di istana. Bukan dia datang untuk bela hak rakyat, itu semua jadi komisaris di istana tuh. Konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran, kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 baru mau memulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, yaitu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh ini gampang, nanti kita pindahin. Begitu dipindahin, kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu ya, itu belas kasihan doang bisa tuh. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri.